Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini di tanah air serta mancanegara bersama saya Adil Asih, dan inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Kebakaran melanda sumur Pertamina di Indramayu, Jawa Barat. Kobaran api disertai asap pekat membumbung dari tangki minyak di area stasiun. Mendengar 2 kali ledakan, warga panik. Lebih dari 3 jam api akhirnya dapat dipadamkan petugas damkar. Pihak Pertamina dan polisi masih melakukan investigasi untuk memastikan penyebab terjadinya kebakaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Pemirsa, sebuah mobil terjun ke parit di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengemudi hilang konsentrasi lantaran mencari kartu uang elektronik yang jatuh. Mobil ditarik dengan mobil derek dari parit di Jalan Parameter Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya mobil dikendarai seorang wanita melaju dari bandara menuju ke Jakarta. Tiba-tiba mobil oleng lantaran pengemudi hilang konsentrasi saat mencari kartu uang elektronik di kabin mobil. Dalam kecelakaan tunggal, pengemudi tidak mengalami luka-luka. Viral, seorang wanita menghadang bus Sugeng Rahayu yang menerobos lampu merah di Magetan, Jawa Timur. Atas keberaniannya, Kapolres Magetan mengangkat wanita ini menjadi duta lalu lintas Polres Magetan. Viral video amatir seorang mama mengendarai sepeda motor berhenti karena lampu traffic light merah menghadang bus Sugeng Rahayu jurusan Yogyakarta Surabaya yang akan melanggar lalu lintas. Bus berulang kali membunyikan klakson kepada mama tersebut agar minggir atau memberi jalan. Namun karena lampu masih menyala merah, mama itu tak menghiraukan bunyi klakson bus di belakangnya. Kepolisian Magetan segera turun tangan memediasi keduanya, memberikan klarifikasi dan saling bermaafan. Polres Magetan memberikan apresiasi kepada Sri Wahyuni dengan mengangkatnya sebagai duta lalu lintas Polres Magetan tahun 2026 dan sebuah helm sebagai cenderamata. Ya enggak gemblong, enggak. Cuma ingin mencoba di depannya itu seperti apa gitu loh. Ya, ternyata ibu itu juga orang baik, nggak mau jalan. Ya udah gitu aja. Di situ ada lampu merah, ternyata di situ tuh nggak ada tulisannya kalau jalan Lurus terus. Gitu nggak ada. Makanya setiap saya di situ itu saya berhenti. Karena lampu merah gitu ya. Lampu merah. Tapi kan kebanyakan di situ terus jalan gitu toh. Nah, suatu saat pas sumber Kencono itu, nah saya sadar saya salah atau yang salah Pak sopirnya. Ternyata tak lihat lagi saya sudah betul. Berarti saya nggak harus jalan gitu aja. Kasat Lantas Polres Magetan AKP Ade Andini mengaku dari peristiwa tersebut tidak ditemukan pelanggaran lalu lintas atas keduanya, maka tidak ada penindakan maupun tilang terhadap bus Sugeng Rahayu. Lampu merah, dan diikuti Pak Urianto yang mengendarai bus menggunakan bus sumber Kencono. Nah, pada saat itu memang Pak Urianto pada saat itu mengklakson ibunya supaya jalan, ya. Namun Ibu Sri ya tetap karena di dalam hati nuraninya itu harus tertib berlalu lintas, tidak menggubris terkait dengan klakson yang dari Pak Urianto yang mengendarai bus sumber Kencono tersebut. Petugas menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas agar lalu lintas lancar, tertib dan terhindar dari kecelakaan. Pasang kekasih mencuri tas berisi ATM dan secari kertas nomor PIN ATM milik seorang nenek pedagang buah di pasar di Medan, Sumatera Utara. Pelaku menguras saldo ATM korban 45 juta rupiah. Dari kamera CCTV, sepasang kekasih mencuri uang di gerai ATM di pasar di Medan. Kedua pelaku menarik uang menggunakan kartu ATM milik nenek pedagang buah di pasar. Sebelumnya, mereka mencuri tas saat korban beristirahat.
Dengan leluasa, pelaku menggasak uang milik korban karena menemukan secari kertas PIN ATM korban. Dari beberapa kali transaksi dilakukan pelaku, korban kehilangan uang 45 juta rupiah. Kasus terungkap setelah korban menyadari saldo tabungan miliknya ludes. Seorang ibu terekam kamera CCTV mencuri 2 tas milik karyawati toko kosmetik di Pasar Petisah, Medan, Sumatera Utara. Pelaku beraksi saat seluruh karyawati toko sedang sibuk. Akibat pencurian, korban kehilangan uang miliknya. Dan inilah gambar saat aksi pencurian dilakukan, tepatnya di Pasar Petisah, Sumatera Utara. Diduga melakukan aksi ekshibionis, sopir angkot di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat diamankan polisi. Usai diperiksa, supir angkot ternyata mengidap penyakit diabetes hingga tak bisa menahan buang air kecil. Waduh. Domestik. Dua orang wanita di kawasan Jalan Tanjung Gedong, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat memergoki seorang supir angkutan umum saat diduga melakukan aksi ekshibionis. Rekaman video ini pun viral di media sosial. Usai viral, polisi langsung mengamankan pelaku. Setelah menjalani pemeriksaan, supir angkot membantah dirinya melakukan aksi ekshibionis. Dirinya mengaku mengidap penyakit diabetes dan tak bisa menahan buang air kecil dengan menggunakan botol yang biasa disiapkan setiap hari. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, kasus viral dugaan pelecehan yang dilakukan Kiai terhadap puluhan santriwati di Pati terus bergulir. Pihak kepolisian sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka sejak 28 April kemarin. Namun hingga saat ini pelaku masih belum ditahan. Viralnya kasus dugaan kekerasan seksual di Kabupaten Pati terus menyita perhatian. Pasalnya, pihak kepolisian sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka, namun hingga saat ini pelaku masih bebas berkeliaran dan belum dilakukan penahanan. Tersangka berinisial AS yang merupakan pengasuh pondok pesantren sebelumnya telah dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polresta Pati pada Senin siang, namun tidak memenuhi panggilan penyidik. Hal ini menjadi perhatian lantaran pelaku resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 28 April 2026. Kepolisian pun akan kembali memanggil terduga pelaku. Namun jika kembali tidak memenuhi panggilan, polisi memastikan akan menempuh langkah hukum lanjutan. Kenapa kok belum ditangkap? Sudah ditetapkan tersangka. Jadi kita penegak hukum melakukan hal tersebut, kita komitmennya sama. Kita pengen kasus ini cepat selesai. Makanya kita memperhatikan azas kehati-hatian, azas profesionalitas dan juga hak asasi manusia. Jadi memang diwajibkan bahwasanya sebelum kita melakukan penangkapan dengan pengekangan, itu kan ada terkait hak asasi, kita harus memeriksa dengan menghormati hak asasi dan upaya daripada tersangka tersebut sebelum kita lakukan upaya penangkapan. Sebelumnya diketahui jika pondok pesantren yang diasuh terduga pelaku didemo oleh warga pada Sabtu 2 Mei 2026 lantaran meresahkan masyarakat. Belakangan diketahui puluhan santri ponpes yang diasuh pelaku mengaku menjadi korban pencabulan. Dari Pati, Jawa Tengah, Vidi Agil, iNews melaporkan. Kasus Kiai diduga cabul terhadap puluhan santriwati di Pati mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. Kementerian PPA akan menutup permanen Pondok Pesantren Dolo Kusumo. Menteri PPA Arifatul Khairil Fauzi
menggelar rapat tertutup dengan PLT Bupati Pati, Kementerian Agama dan Kepolisian di Pendopo, Kabupaten Pati. Hasil rapat menegaskan kasus untuk diusut tuntas. Kementerian PPA juga akan menuntut permanen Pondok Pesantren Dolokusumo di seluruh jenjang pendidikan. Diduga jumlah korban pencabulan masih terus bertambah. Pemerintah Kabupaten Pati meminta para korban untuk buka suara. Beliau tadi kisi-kisinya sudah diberikan ke kami untuk supaya tindak lanjutnya lebih cepat lagi. Tidak hanya itu, Bu Menteri juga menindaklanjuti ke pusat untuk pencabutan izin dari pondok pesantren ini supaya tidak terjadi di pondok-pondok pesantren yang lain. Pesantren itu berizin, izin operasionalnya itu tahun 2021. Itu sudah ada izin sampai hari ini, ya, sampai hari ini. Dari ini itu siswanya tidak boleh menerima siswa lagi. Tapi waktu sampai kapan itu kita nunggu perkembangan. Ya, kembali di Sindo Malam, viral di media sosial sejumlah warga di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat memandu jenazah menyeberang sungai dan hutan sejauh 8 km. Hal ini karena akses jalan yang rusak parah tak bisa dilalui kendaraan. Sejumlah warga dan keluarga bahu-membahu menandu jenazah pria bernama Jusri, warga Dusun Lakese, Desa Bulog, Kecamatan Lenggo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Warga menjemput jenazah dari Puskesmas Pulo menuju ke kediaman almarhum. Dengan menggunakan tandu dari bambu, warga secara bergantian bawa jenazah dengan menyeberangi sungai dan melewati hutan yang terjal sejauh 8 km selama 4 jam. Kondisi jalan yang rusak parah membuat akses ke Dusun Lakese tidak dapat dilalui kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Akibatnya warga harus mengandalkan tenaga manusia untuk mengangkut orang sakit, ibu melahirkan hingga jenazah. Kondisi ini telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa adanya perhatian serius dari pemerintah daerah. Kemarin ini kita sudah merasakan bahwa penderitaan pada saat menandu sangat luar biasa. Saya mengharap ini supaya ada perhatian, segera dibuka jalanan menghubungkan antara Desa Patambanua dengan Dusun Lakese, Desa Lenggo. Warga berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah Polewali Mandar, Sulawesi Barat untuk membangun akses jalan yang layak. Dari Polewali Mandar, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Hujan mengguyur kawasan Kuningan, Jakarta Selatan justru memicu pelanggaran lalu lintas di jalanan. Mobil dinas TNI AD Bintang 2 menerobos dan lawan arah hingga ditegur pengendara lain. Viral di media sosial, sebuah mobil plat dinas TNI Bintang 2 bernomor 145 diduga melawan arah di kawasan Jalan Denpasaraya, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam video dinarasikan mobil dinas ikut lawan arah meski sudah diingatkan untuk mundur. Pengemudi sempat membuka kaca dan berbicara dengan warga. Peristiwa terjadi Senin sore lalu saat Jakarta diguyur hujan deras dan banjir di sejumlah wilayah. Selain mobil dinas TNI, beberapa mobil lain juga ikut lawan arah. Merespon hal itu, Kadispen TNI AD Brigjen Doni Pramono menyebut masih mendalami peristiwa viral ini. Namun dari informasi awal, kendaraan dinas yang terekam dalam posisi terjebak di tengah kemacetan dengan ruang gerak terbatas baik untuk maju maupun mundur. Namun potongan video yang beredar hanya menampilkan sebagian situasi, sehingga mempersepsikan kendaraan dinas menjadi penyebab utama kemacetan. Kadispen AD menyayangkan ada upaya provokasi saat merekam, meski pengemudi telah menahan diri dan berusaha kembali ke jalur dengan aman. TNI AD menekankan kepada seluruh prajurit untuk tertib berlalu lintas dan menjadi contoh masyarakat. Sepasang turis asing nyaris menjadi korban pungli oleh 2 oknum anggota Satlantas Polres Badung di pos polisi Simpang Semer Badung, Bali. Inilah rekaman yang sempat viral di media sosial di mana 2 polisi menghentikan laju kendaraan pasangan turis karena wanita tidak mengenakan helm dan juga motor menerobos lampu merah. Polisi lalu menyebut denda sebesar Rp500.000
Proses tawar-menawar sempat terjadi karena turis hanya memiliki uang cash Rp200.000. Hingga akhirnya salah satu polisi menyadari adanya rekaman dan langsung melepas keduanya dengan dalih peringatan lisan. Menanggapi kejadian ini, Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba meminta maaf dan menyatakan tengah memeriksa 2 oknum tersebut dan akan memberi sanksi tegas apabila ditemukan pelanggaran. Thank you so much. Saya selaku pimpinan Polres Badung menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait dengan peristiwa yang lalu yang viral, di mana peristiwa tersebut telah menimbulkan perhatian di tengah-tengah masyarakat yang melibatkan 2 dari anggota Polres Badung, di mana orang tersebut satu adalah berkeluarga negara asing dan yang dibonceng adalah warga negara Indonesia. Saat itu sedang mengemudikan sepeda motor, melakukan pelanggaran. 1. Menerobos lampu yang bernyala merah, kemudian tidak menggunakan. Menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Pemirsa, jangan coba-coba curang, terlebih bila Anda masih menerima gaji dari uang rakyat. 3.000 ASN diduga mencurangi absen kehadiran di Pemkab Brebes, Jawa Tengah, kini terancam sanksi pengembalian tunjangan. Kabupaten Brebes dihebohkan dengan ulah ribuan ASN yang diduga memanipulasi absensi kehadiran mereka. Terkait kasus ini, Pemkab Brebes telah menerjunkan tim yang sedang melakukan investigasi. Sebanyak 3.000 aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab kedapatan menggunakan aplikasi absen ilegal. Dari jumlah itu, paling banyak adalah kalangan guru dan tenaga kesehatan. Sebagai contoh, ASN yang tidak berangkat selama 12 hari akan kita ketahui, dan itu hukumannya harus diberhentikan dengan tidak hormat. Oleh karena itu, teman-teman dan saya yakin para guru, para nakes itu bekerja sesuai tugas pokok fungsinya. Kasus ini terungkap saat aplikasi presensi resmi milik Pemkab Brebes dimatikan selama 2 hari. Namun meskipun sistem tidak beroperasi, ribuan ASN justru tetap tercatat hadir dan mengisi absen cap jari melalui perangkat ponsel masing-masing. Tidak hanya penyelidikan, Pemkab Brebes juga telah membawa kasus manipulasi absen ini ke pihak berwajib. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin turun langsung ke Provinsi Jambi menyusul meninggalnya seorang dokter magang di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Menkes menggelar pertemuan tertutup bersama puluhan dokter peserta internship di Aula Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat. Usai pertemuan, Menkes melakukan inspeksi langsung ke RSUD KH Daud Arif. Menkes akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem internship secara nasional, diantaranya soal jam kerja, pendampingan dokter magang, cuti sakit, hingga kenaikan tunjangan. Kita akan perhatikan namanya definisi jam kerja. Jam kerja itu dalam 40 jam seminggu dan kita jelaskan 8 jam per hari. Jadi tidak boleh dipadatkan 40 jam itu selesai misalnya dalam waktu 2 hari 20 jam kerjanya. Harus benar-benar 40 jam seminggu itu artinya 8 jam maksimal. Tuduhan markup anggaran sepatu dari Rp170.000 menjadi Rp700.000 per pasang untuk murid sekolah rakyat dibantah oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Gus Ipul menegaskan pengadaan sepatu oleh Kementerian Sosial memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi. Yang 700 itu. Jadi nanti sama ada yang ini, yang 300. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membantah melakukan markup anggaran pengadaan sepatu yang disebut-sebut dari Rp170.000 menjadi Rp700.000 per pasang untuk siswa sekolah rakyat. Menurut Gus Ipul, kualitas sepatu yang diberikan Kementerian Sosial jauh lebih baik dibandingkan dengan yang diberikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa kepada 10 siswa sekolah rakyat di Malang. Dengan anggaran Rp275 miliar, lebih dari 39.000 siswa akan mendapatkan beberapa pasang sepatu seperti sepatu PDH, sepatu olahraga, dan sepatu harian. Gus Ipul meminta masyarakat tidak mudah
beropini dan tidak termakan isu hoaks yang beredar di media sosial. Yang 700 itu. Jadi nanti sama ada yang ini, yang 300 dapat. Itu ada di medsos itu foto yang saya memberikan sepatu bersama Ibu Khofifah. Itu sepatu yang diberikan oleh Ibu Khofifah, bukan oleh Kementerian Sosial. Ya beda jauh. Oh, bukan standar dari Sekolah Rakyat, itu pemberian khusus dari Gubernur Jawa Timur. Jadi itu pemberian khusus dari Gubernur Jawa Timur untuk siswa ke Sekolah Rakyat pada saat kami ada acara di Malang kalau nggak salah itu, atau di mana itu. Jadi itu bukan itu yang dimaksud. Menyambut kedatangan gelombang pertama jamaah haji dari Madinah, daerah kerja Mekah memastikan garis pertahanan logistik dalam status siaga penuh. Belas kloter perdana jemaah haji Indonesia akan menempati permukiman di sektor 7 wilayah Mispalah. Guna memitigasi permasalahan distribusi makanan di hari pertama, Kepala Deker Mekah, Ihsan Faisal, memimpin langsung inspeksi ke dapur Al-Lazat. Fasilitas logistik berskala raksasa ini dipastikan mampu memproduksi 6.150 porsi makanan dalam sekali siklus memasak. Kapasitas masif disiapkan untuk menyuplai jatah makan jemaah 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam, dengan takaran nutrisi yang telah diukur presisi oleh ahli gizi. Dua jemaah calon haji asal Kalimantan Tengah di imigrasi Bandara Madinah selama 5 jam. Kendala terjadi akibat pembatalan visa secara sistem saat proses pemeriksaan dokumen. Dua remaja putri jemaah calon haji asal Pulang Pisau, Kalimantan Tengah tertahan di imigrasi Bandara Internasional Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah selama 5 jam. Kendala terjadi akibat pembatalan visa saat proses pemeriksaan dokumen. Pihak Deker Bandara segera melakukan koordinasi intensif bersama KJRI dan Kementerian Haji dan Umroh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah proses validasi ulang, kedua jemaah akhirnya diizinkan masuk, diantar ke hotel bersama keluarga dan rombongan kloter. Jelang keberangkatan ke kota Mekah, jamaah haji Indonesia berburu oleh-oleh di kawasan Madinah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia terkenal royal dalam berbelanja hingga mencapai jutaan rupiah dalam sekali belanja. Ya pemirsa, ini saya lagi ada di salah satu toko di kawasan Masjid Nabawi yang menjadi andalan belanjanya orang Indonesia. Ini emang jual macam-macam barang-barang. Kira-kira orang Indonesia ini pada beli apa aja ya? Kita lihat yuk. Suasana pusat perbelanjaan di kota Madinah semakin ramai menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Jemaah haji khususnya yang berasal dari Indonesia antusias berburu oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tanah air. Aneka oleh-oleh menjadi incaran mulai dari kurma, air zam-zam kemasan, sejadah, tasbih hingga parfum khas Timur Tengah. Aku beli sejadah 250 pieces, terus tas juga 100 pieces, banyak deh pokoknya. Recommended di sini, Bos Ali Murah. Wow, emang beli buat siapa aja sih? Buat oleh-oleh keluarga, teman-teman, orang kantor semua. Sekarang musim haji, banyak orang Indonesia belanja di toko. Alhamdulillah banyak orang belanja di sini. Mungkin 80% orang Indonesia belanja. Suka belanja baju sama tas sama yang mana viral-viral. Meski demikian, jemaah diimbau untuk tetap bijak dalam berbelanja. Petugas haji mengingatkan agar para jemaah tidak berlebihan dalam bawa barang mengingat adanya batasan bagasi penerbangan. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Jutasari, MCH 2026 melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Pasukan militer Iran mencegat sebuah drone di langit Selat Hormuz pada malam hari. Drone ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Iran di Selat Hormuz. Usai tertembak, drone hancur dan terbakar di langit.
Meski gencatan senjata masih berlangsung, Selat Hormuz masih memanas akibat blokade dilakukan Iran. Pihak Iran belum mengetahui pemilik drone yang memasuki wilayah Selat Hormuz. Ketegangan makin meningkat di Selat Hormuz setelah penyerangan kapal tanker milik Uni Emirat Arab, sedangkan serangan diduga dilakukan oleh drone Iran. Kapal tanker afiliasi Abu Dhabi National Oil Company atau ADNOC diduga diserang 2 drone Iran saat sedang melintas di Selat Hormuz. Serangan ke kapal tanpa muatan tidak memakan korban jiwa. Uni Emirat Arab mengecam tindakan Iran sebagai pembajakan maritim. Iran juga diduga menyerang fasilitas minyak Uni Emirat Arab. Kebakaran besar terjadi usai drone yang diduga milik Iran menghantam instalasi energi di wilayah Fujairah. Otoritas setempat melaporkan serangan itu melukai 3 orang. Namun, Iran membantah tuduhan dengan menegaskan Teheran tidak punya rencana menyerang UEA. Dalam unggahan di media sosial, Uni Emirat Arab menuding Iran bertanggung jawab dalam serangan ke kapal tanker milik UAE. Serangan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. UEA menyebut aksi Garda Revolusi Iran menyandera kapal-kapal di Selat Hormuz sebagai bentuk pembajakan. Tudingan itu dibantah Iran yang menyebut Iran tidak pernah ada rencana menyerang Uni Emirat Arab. Iran juga mengecam keputusan Uni Emirat Arab bersekongkol dengan Amerika Serikat dan Israel, bahkan mengizinkan Amerika membangun pangkalan militer di sana. Insiden serangan ke kilang minyak dan kapal tanker Uni Emirat Arab dikecam dunia, salah satunya datang dari Indonesia. Dalam unggahan di media sosial, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyebut serangan bisa meningkatkan ketegangan di kawasan, merusak upaya gencatan senjata, dan mengacaukan rantai pasok dunia. Indonesia meminta seluruh pihak menahan diri dan menghormati gencatan senjata. Pemerintah juga menghimbau WNI di Uni Emirat Arab tetap tenang dan mengikuti arahan dari otoritas setempat serta KBRI di sana. Sementara itu, kapal induk Amerika Serikat USS George H.Y. Blues terlihat melintasi Laut Arab di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Kehadiran kapal diklaim untuk memperkuat blokade laut terhadap Iran sekaligus mengamankan jalur pelayaran internasional. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis kapal induk USS George H.W. Bush berada di Laut Arab. Kapal perang ini membawa lebih dari 60 pesawat tempur. Pengerahan kapal untuk mendukung blokade laut terhadap Iran yang mencakup Teluk Oman hingga Selat Hormuz sebagai jalur vital perdagangan energi dunia. Amerika Serikat menyebut operasi ini sebagai upaya menjaga kebebasan navigasi. Pemirsa, baru 2 hari digelar, Amerika menghentikan sementara operasi pembebasan Project Freedom pada kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Meski operasi pembebasan dihentikan sementara, namun Amerika tidak membuka blokadenya. Baru 2 hari Amerika menggelar operasi pembebasan Project Freedom. Trump umumkan operasi pembebasan dihentikan sementara. Penghentian sementara berdasarkan permintaan Pakistan dan beberapa negara lain untuk memberi ruang bagi upaya penyelesaian kesepakatan damai dengan Iran. Meski operasi pembebasan Project Freedom terhadap kapal yang terjebak di Selat Hormuz ditangguhkan sementara, namun Amerika tidak akan membuka blokadenya dari Hormuz.
As a direct gift from the United States to the world, we have established a powerful red, white, and blue dome over the strait. American destroyers are on station, supported by hundreds of fighter jets, helicopters, drones, and surveillance aircraft, providing 24/7 overwatch for peaceful commercial vessels, except Iran's, of course. Which is why our ironclad blockade remains in full effect as well. In fact, 6 ships tried to run the blockade out of Iranian ports as Project Freedom commenced, and they were all turned around. Sebelumnya, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth memberi sinyal kesiapan penuh militer Amerika dan menyebut telah membangun kubah di atas Selat Hormuz. Merespon Project Freedom yang diklaim Amerika Serikat sebagai operasi pembebasan, Iran sepenuhnya siap menghadapi skenario apapun. Bahkan saat kapalnya diserang, Teheran protes menyebut kapal yang diserang Amerika merupakan kapal sipil. Serangan Amerika juga menewaskan 5 ABK Iran. Hingga kini Iran menilai Amerika menjalankan kebijakan tekanan maksimum yang meminta Iran tunduk penuh pada tuntutan sepihak Amerika, sementara proposal damai Iran juga ditolak Amerika. PBB menunjuk Iran sebagai salah satu wakil ketua dalam konferensi peninjauan perjanjian non-proliferasi nuklir. Penunjukan Iran mendapat protes keras dari Amerika Serikat. Iran menjadi satu dari 34 wakil ketua dalam konferensi peninjauan perjanjian nuklir ke-11 di markas PBB New York. Iran dicalonkan oleh kelompok negara-negara. Menunjukkan Iran memicu perdebatan di PBB. Bahkan Amerika Serikat menyebut pemilihan Iran sebagai penghinaan. Amerika Serikat memandang Iran tidak kooperatif dalam penanganan nuklir di negaranya. Meski diprotes sejumlah anggota, namun Iran tetap diangkat sebagai wakil ketua.